Oke, hari ini saya akan membuat program untuk menghitung satu bilangan imajiner menggunakan Visual Studio. Pertama-tama kita klik New Project, lalu pilih Windows Form Application agar saat kita memainkan program akan muncul tampilan untuk diisi. Ya, pertama kita ganti namanya terlebih dahulu. Lalu kita pilih akan di save di mana. Kali ini saya akan pilih di desktop saja. Oke, lalu klik OK. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal isikan saja komponen-komponen yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan bottom dan text box, kemudian juga combo box. Oke, pertama saya akan keluarkan text box. Kita keluarkan sebanyak 6. Yang 2 pertama saya gunakan untuk bilangan real, dan yang 2 berikutnya saya gunakan untuk bilangan imajinernya, dan yang 2 lagi saya gunakan sebagai tempat untuk mengisi hasilnya. Oke, setelah semua komponen saya keluarkan, maka selanjutnya ada button saya letakkan di sini. Button adalah sebagai acuan agar untuk mencetak hasilnya. Lalu di sini saya membuat combo box. Combo box di sini fungsinya untuk memilih operasi mana yang akan kita gunakan. Oke, kemudian label untuk menandakan bilangan tersebut adalah imajiner. Oke, di sini labelnya akan saya ganti namanya dengan I atau menggunakan imajiner I. Yang ini juga. Oke. Setelah itu saya akan mengisi variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam combo box. Jika kita ingin mengisi variabelnya, kita isi di item. Oke. Jadi pertama saya akan isi tambah. Jika ingin membuat pilihan selain ini, kita tinggal tekan enter, maka nanti akan ada beberapa pilihan. Lalu kurang, enter, kali. Oke. Lalu klik OK. Untuk melihatnya kita coba mainkan saja. Oke, jika dimainkan combo boxnya akan muncul seperti ini, sesuai yang tadi kita isikan. Oke, sekarang kita tinggal mengisi fungsi-fungsi dari tombol yang berada di sini. Di sini klik 2 kali button, lalu akan muncul seperti ini. Ini tandanya kita akan mengisikan program apabila tombol button tadi ditekan. Jadi di sini saya akan isikan, pertama-tama saya jelaskan variabel yang akan kita gunakan di bagian sini agar dapat diakses di semua bagian. Oke, setelah itu ini tandanya variabel tersebut dapat digunakan di berbagai void yang masih berada dalam kurung kurawal ini. Oke, hanya kita tinggal mengisikan program yang akan kita mainkan. Pertama A dengan di sini saya akan convert nilai yang berada pada text box 1 untuk diubah menjadi double, karena variabel yang kita gunakan di sini adalah double. Jadi kita buat program seperti ini, text box 1.txt. Oke,
Setelah itu lakukan hal yang sama kepada C, B, dan D. Kita ganti B. Oke, setelah variabel-variabel tersebut kita isi, selanjutnya kita tinggal masukkan program yang akan kita mainkan. Di sini saya akan membuat fungsi terlebih dahulu, fungsi yaitu fungsi tambah, dengan void tambah, agar gunanya ini agar saat kita membuat program fungsi-fungsi tersebut lebih mudah untuk dipanggil. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang. Jadi kita tinggal menyebut nama ini, lalu membuat buka kurung seperti ini. Maka void tersebut akan bisa kita jalankan. Di sini saya akan buat fungsi f sama dengan a ditambah b. Oke, selanjutnya g sama dengan a c ditambah d. Setelah itu saya akan buat void kurang juga. Di sini kalau bilangan imajiner itu fungsi tambah dan operasi kalinya itu sama kayak operasi tambah dan kali seperti biasa. Yang membedakan bilangan imajiner dengan bilangan real biasa adalah bilangan pada saat mereka dioperasikan tambah kali atau bagi. Oke, jadi kurangnya itu sama aja, f sama dengan a dikurang b. Setelah itu g sama dengan c dikurang d. Oke, setelah itu saya akan buat void kali. Oke, ini adalah rumus untuk mencari bilangan dalam perkalian bilangan kompleks dan pembagian dalam bilangan kompleks. Selanjutnya kita tinggal mengisi program untuk memilih apakah kita ingin mengkali, membagi, atau mengurangi. Di sini kita menggunakan combo box sebagai acuan. Jadi kita tulis combo box.txt. Jadi apa yang tertulis dalam combo box.txt itu akan dibandingkan apakah sama dengan yang kita buat perbandingannya. Jadi sini saya buat tambah. Jadi maksudnya itu jika isi dari combo box itu adalah tambah, maka dia akan menjalankan kondisi yang berada di dalam if tersebut. Jadi di sini saya buat kondisi dalam if-nya adalah tambah. Oke. Kemudian lakukan yang sama kepada combo box untuk kurang, kali, dan bagi. Di sini kita hanya tambahkan saja. Di sini tinggal kita tambahkan else dan kita ganti, jangan buat tambah. Di sini kita buat kurang. Di sini kita buat kurang dulu. Oke, ini kita ganti lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat kondisi apabila dia tidak memilih satupun. Di sini saya akan membuat kondisi message box atau pesan akan tertulis saat kita tidak mengisinya. Message box show.
Lalu kita tinggal isikan kata-katanya. Setelah itu oke, setelah ini semua kita buat, setelah program ini kita tambahkan program untuk mencetak hasilnya. Jadi kita pilih tempat yang akan kita gunakan untuk mencetak hasilnya. Di sini saya menggunakan text box 5 sebagai pencetak hasil untuk bilangan real. Oke, seperti ini. Lalu text box 6 akan saya tempatkan untuk mencetak variabel dari bilangan imajiner. Oke, setelah ini jadi, program sudah siap untuk kita running. Telah muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal pilih tambah. Terserah kita pilih mana. Untuk percobaan pertama saya akan pilih tambah 12 tambah 3 tambah 2 12 tambah 2. Jika pada penjumlahan, bilangan akan dioperasikan secara normal, yaitu jumlah dengan ini, lalu ini jumlah dengan ini, seperti biasa, dan akan muncul hasil 14. Jika pengurangan akan dilakukan operasi yang sama, yaitu seperti ini. Hasilnya akan sama seperti biasa. Tapi jika kali, hasilnya berbeda, bukan hasil dari kali ini dengan ini dikali dengan ini. Tengok. Nah, hasil dari ini dapat Anda lihat bagaimana cara untuk mendapatkannya. Lihat dengan rumus yang program telah kita buat tadi. Lalu kita buat bagi. Oke. Lalu kita cek apabila variabel di sini kosong, maka akan muncul text box. Oke. Setelah itu kita tinggal stop. Maka program yang kita buat tadi telah berhasil. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.